Halo, 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 halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, kali ini komik yang cukup lama. Ya cukup lama, aku baru beli beberapa Kertasnya aja masih. bulan lalu. Yang ini udah nggak? Sama koran. Ini masih koran. Oke, oke. Ajin. Ada banyak yang request Ajin. Aku memang pengen koleksi ya, cuman kan telat. Nah, kebetulan dapat jual yang lumayan kemarin. Oh, kamu nggak ongoingnya ya? Enggak. Aku baca di rental. Oke. Nah, Ajin ini Ini terasa teman-teman. udah dapet animenya 3D gagal. Hah? Gagal? Enggak, itu bahasa teman-teman aja sih 3D Oke, gagal oke. tuh. Sama terus dapat juga live action juga Ajin ini. Nah, di Aku Indonesia bisa nyari di mana? Netflix nggak ada? Disney Plus? Netflix ada. Ada. Harusnya ada. Aku ingat di Netflix ada. Gak usah tonton gak apa sih. Wah, aku pengen nonton Aris. Nah, ini komik juga terbit cukup reguler di Indonesia. Maksudnya tidak ada sendatan macam-macam. Dia terbit lancar cukup ya? lancar. Editornya juga oke banget, Mbak Adisti. Terima kasih. Kan ketika saya membaca tidak ada masalah kan? Tidak ada tipu, tidak ada apa-apa. Oh, ini nomor 1. Memang Mbak Adisti jago sih. Teliti. Pertama kali terbit di Indonesianya 2016. 2016. Tamatnya kuliah tadi 2022. Ya, baru 2 tahun lalu sih Iya, tamatnya. iya. Nah, Ajin ini buatku salah satu komik yang bisa cepat dibaca. Tapi kemudian pas aku bilang ke Mas Bagas, Dang Moco Mas cepet, Mas Bagas malah lama bacanya. Itu aku heran. Volume 1 sampai 6 atau 7 aku butuh effort bacanya karena ada penjelasan yang harus dipaparkan. Tapi begitu 7 ke atas Pertarungan full. gitu. Full pertarungan. Iya, Dan iya. Sato itu banyak yang menobatkan dia sebagai salah satu villain terbaik. Oh, bagus banget. Dia tuh Joker. Ya. He is Joker. Dan sepakat kan, Sato tuh oke banget sebagai villain. Tapi jangan bahas endingnya ya. Ya gini ya teman-teman, ini komik ini menarik. Ini seinen ya by the way. Ya, seinen. Konsepnya bagus bahwa manusia itu punya kekuatan tidak bisa mati Kalau bangkit sebagai Ajin. kalau bangkit sebagai Dan punya Ajin. bahasa lainnya stand. Iya, kalau yang familiar dengan Jojo Bizarre Punya stand. ada stand. Nah, tapi komik ini nggak tahu Daris nanti mau ngomong apa nggak, karena aku juga baru tahu setelah diceritain Daris polemik yang terjadi di ranah kreasinya di Jepangnya sana ya gitu. Tapi maksudnya kita tuh akan mendapati setelah kita namatin, bahkan sebelum tamat kita tuh akan, aku Riz ya, aku tuh kayak ini sebenarnya mau difokusin apa sih? Ya. Gitu loh, karena stance-nya ini IBM namanya, Invisible Black Matter. Aneh sih namanya. IBM namanya, itu tuh punya potensi untuk menjadi, kalau di shonen itu akan menjadi kayak Shaman King apa namanya? Overdrive apa? Oversoul gitu. Ya kayak gitu. Kalau di Jojo Bizarre ya kita tahu sendiri stand ya. Dia berantem juga nih Invisible Black Matter yang tidak bisa dilihat oleh orang sembarangan orang gitu. Bentuknya bagus banget. Bentuknya tuh mumi ya, Riz. Setiap covernya ini adalah IBM. Setiap covernya ini IBM. Bentuknya juga beda-beda. Setiap orang tuh hampir beda-beda gitu. Polanya sama tapi. Polanya sama, tapi ada yang kepalanya gimana, ada yang Kemampuannya juga macam-macam. kemampuannya juga macam-macam. Ada yang jarak jauh, ada yang gini, ada yang dan mereka bisa komunikasi dengan si Ajinnya ini gitu. Jadi tapi itu tidak diperdalam, tidak ada mekaniknya tentang IBM yang membuat kita pembaca tuh, terutama pembaca shonen ya, yang akan merasa asik nih kalau IBM ini ketemu ini. Itu nggak ada. Itu ya IBM jadi device aja. hanya sebatas itu gitu. Terus kemudian penjelasan tentang Ajin ini ternyata kan sejak prasejarah ya. Sejak prasejarah tuh udah ada orang yang mati, hidup lagi, kemudian jadi Ajin dan dia tidak bisa mati setelah itu. Bisa merasakan sakit iya, tapi bisa nggak bisa mati kalau kepala kepenggal, terus penggalannya lama nggak disatuin. Di sini tumbuh kepala baru, sementara kepala yang lama nih gimana nih nasibnya? Kayak gitu tuh ada jokesnya juga kayak gitu. Nah, penyajiannya filmis banget. Iya. Terutama yang penyerangan di gedung itu. Benar. Karena memang kenapa aku yang banyak ngomong ya? Ya karena aku baru selesai baca. Ya. Seperti yang dikatakan Mas Bagas tadi, ada perbedaan, ada shift genre Ajin dari awal ke belakang tuh. Di awal tuh dia
agak banyak ngomongin soal filosofi. Manusia apakah masih menjadi manusia ketika dia menjadi ajin? Ajin itu apakah manusia? Terus kemudian kan di apa ya? Apa istilahnya? Dijadiin bahan percobaan dan lain sebagainya. Nah, awalnya itu gitu kan. Awalnya penjelasan soal ajin, terus diarahinya ke kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi ketika satu muncul, fokusnya jadi aksi. Satu itu penjahat utamanya itu tadi. Karena memang katanya sih penulisnya cabut di tengah jalan. Tapi namanya ada. Iyalah, nggak mungkin dihilangin dong. Kredit kan tetap ya. Makanya kemudian sepertinya komikusnya, ilustratornya itu berjuang untuk menjadikan ini tetap enak dibaca. Salah satu pilihannya adalah menjadikan dia komik aksi. Dan aksinya itu enak banget dilihat. Iya. Sebetulnya perasaan kita tuh sangat berkecamuk karena timnya Kei Nagai. Nagai tokoh utamanya ini tidak sebanding sama sekali dengan timnya, bahkan bukan timnya satu, dengan satunya aja nggak sebanding sama sekali. Dan ini menurutku perasaan ini tuh sangat asik, di mana lu bisa nggak ya? Iya. Bisa nggak ya? Itu gitu. Titik ketika aku sangat menghargai komikusnya yang dia tuh nggak berusaha jadi terlihat pintar, dia hanya berusaha untuk mendeliver apa yang dia bisa. Dalam arti ini adalah filmisnya itu, ketegangannya, adegan-adegan dan pengadeganannya bagus sekali. Agak susah nemu komik yang kayak gini ya. Nggak banyak kan yang bisa. Biasanya kan adegan gitu. Kalau ini tuh beneran bisa smooth. Harga yang harus dibayar adalah membaca satu volume terasa cepat. Ya, tentu saja penjelasan atau obrolan kami ini nggak mencakup secara cukup banyak hal ya teman-teman. Artinya tidak komprehensif sama sekali, karena buatku yang paling menarik adalah bagaimana Sato itu menjadi karakter antagonis yang begitu sempurna sampai nggak ada celah. Celahnya itu dibuka oleh Sato sendiri di endingnya. Dia bisa aja kabur. Iya, tadi memilih. Tapi dia memilih untuk berbalik dan ayo Nagai, ayo. Iya. Ayo bersenang-senang gitu. Itu pun juga karena Nagai sebagai karakter kosong. Ini yang membedakan. Iya kan? Iya, jadi Riz, Sato itu sejak muda udah jadi pasukan elit. Sejak muda teman-teman, dia terpilih menjadi. Setelah itu baru dia sadar bahwa dia ajin sih. Tapi Nagai ini tidak punya background apapun. Dia cuman kosong. Nah ini dia murid sekolahan biasa. Pemilihan karakterisasi seperti ini tuh oke Mas menurutku ya. Karena ketika kamu menjadikan seorang antagonis itu luar biasa keren, kamu harus jadi minimal Batman. Ya. Tapi jadi Batman itu kan butuh penceritaan yang sangat luar biasa. Nah, pilihannya adalah menjadikan sesuatu yang kosong menjadi lawan. Karena apa? Dia biar bisa fokus satu tujuan aja. Ngalahin satu doang. Alasannya dia ngalahin satu kan juga setengah-setengah. Ya, bahkan Nagai pun sempat masih galau kan. Sempat pensiun, maksudnya sempat enggak lah. Aku enggak mau yang kayak gini. Kemudian ada hal yang terjadi dan itu yang bagus. Bagus. Karena kekosongannya Nagai ini dia jadi banyak diisi sama banyak hal. Sato pun bingung sama dia. Karena ini orang dia tahu pasti Nagai itu kosong. Iya, tapi kok bisa sengeyel itu? Sato tuh kan Sato tuh kan tertarik sekali sama Nagai karena dia tahu bahwa IBM-nya Nagai ini IBM yang berbeda. Sato tuh ngerti bahwa Nagai ini punya keistimewaan dibanding ajin lainnya. Tapi seperti apa dan nggak bagaimana ngerti. Itu yang Sato nggak ngerti. Itu kan kosong itu dia Mas. Dan Sato tuh kan jahat untuk urusan dia aja. Dia nggak maksa orang kok. Enggak. Kalau orang di timnya dia nih terus kemudian membelot dalam artian udahlah aku nggak mau kayak gini lagi, aku nggak mau bunuhin orang lagi. Oh ya udah gitu. Kayaknya dia udah selesai sama kita, dia udah bosan, dan dia pun seperti halnya Joker, dia bisa bosen untuk 5 hal yang harus dia capai, dia berhenti di 3 karena dia bosen. Dia tuh bisa kayak gitu. Sehingga ini yang juga membuat Nagai yang tadinya udah mikir, ini kayaknya langkah 1, 2, 3-nya gini, yang keempat nanti. Ternyata yang ketiga udah nggak dilakuin, terus, kenapa nggak dilakuin? Terus Nagai mikir, karena dia bosan, Nagai. Karena dia bosan. Nagai itu kan seperti spon yang dia bisa nyerap apapun. Iya. Itulah kenapa IBM itu kan adalah sampai batas tertentu kan representasi emosi kita kan, emosi penggunanya kan. Makanya ada yang IBM-nya santai, ada yang marah-marah. Kalau yang punya Sato lu lebih
serem lagi kan. Lebih serem lagi. Dia bisa taktis juga. War, sininya persenjataan. Nah, IBM-nya Nagai karena Nagai ini kosong. Ya kosong juga. Ya kosong juga, jadi bisa nyerap apapun. Tapi pada saat Nagai meledak, dia juga meledak. Benar, jadi itu. flood, Makanya, banjir Makanya, IBM. Itu aku yang anjir konsepnya ini. Masalahnya adalah konsepnya ini tidak dijelaskan. Itu dia. Jadi kita harus menggali. Di satu bagian wordy, tapi di bagian lain tuh kayak nggak ada dialog, itu nggak ada. Terus ada karakter-karakter yang ya itu tadi ya, saking bingungnya fokusnya mau seperti apa, mau gimana, akhirnya yang dipilih fokusnya adegan kan. Ada karakter-karakter kayak siapa, si cewek itu kan sebenarnya bagus banget ya, jadinya tapi tidak ngapa-ngapain. tergali. Terus si Dok, kacamata itulah, kementerian itulah, itu juga berakhir begitu saja. Tapi itu termasuk salah satu yang tergali dengan baik iya, sih. tergali cukup baik, cukup. Ya endingnya aku tetap nggak suka, tapi maksudnya sampai porsi tertentu dia oke. Dia jadi alasan Nagai juga mau ngeyel, ada di situ gitu. Jadi pokoknya pertarungan sama Sato mau nggak mau gimana pun juga harus kita tuntaskan, harus. Sato tuh sampai pada akhirnya nggak punya tujuan, teman-teman. Dia tuh punya tujuan tertentu, tapi belum sampai tercapai tujuannya, dia udah kayaknya udah deh. Iya ya, emang orang random aja. Aku mau keluar dari Jepang aja. Ini bener Joker di sini, Joker dia. Iya. Makanya endingnya tuh membuatku ngerasa kayak, tapi tidak ada pilihan lain. Karena mau berantem, siapapun berantem fisik sama Sato pasti kalah. Kalah udah. IBM manapun berantem sama IBM-nya Sato, pasti kalah. Gitu. Nah, temennya Naga yang kasihan, yang di penjara itu nggak dapet porsi yang, padahal udah kabur dari penjara, udah dibantuin IBM yang terbang itu. Karena karena aku sebagai penulis umpamanya kan bingung juga dia mau ngapain. Ya, karena udah digantiin temennya. Nah, dia tuh kan moral support kan. Betul. Pada akhirnya itu. Tapi kan Nagai udah dapet Nagano. Iya. Jadi ini tuh kayak bingung aja sih. Terlihat seperti bingung. Tapi kalau kalian punya kesempatan untuk beli dan baca atau entah terserah minjem gitu, ini enak banget, menyenangkan. Ini salah satu yang akan membuat tertanam di hati sama pikiran kalian. Ada ya komik kayak gini. Fun read banget lah, dan iya. Diobrolinya enak. Ya, asik. Oke aja. Itu aja tentang Ajin. Tentang Ajin. Sampai ketemu di konten. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih. Sampai ketemu di konten ruang ngobrol selanjutnya. Bye, thank you teman-teman.